Shalom, selamat datang di ibadah kita hari ini, yaitu minggu kelima masa Lent. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menonaktifkan handphone seluler selama baktian kita berlangsung. Jemaat terkasih, mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita agungkan nama Tuhan, kita puji namanya. Nyanyian rohani metodis, hormat bagi Allah Bapa, ayat 1-3. Mari kita bersama-sama berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna, daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita secara responsoria. Sebelumnya kita angkat pujian Beribu Lidah Patutlah ayat 1 sampai 2. Jemaat terkasih, kita membaca Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 12. Saya ayat yang pertama, jemaat terkasih, ayat kedua. Begitu selanjutnya sampai ayat 12 kita membaca bersama-sama. Apabila kita sudah menemukannya, jemaat yang di rumah dan di gereja, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam nama Yesus Kristus. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, telah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan diam-diam engkau memberitakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Marilah kita bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Epistel kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Ibrani, pasal yang kelima, ayat 5-10. Ibrani pasal 5, ayat 5-10, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Dalam nama Yesus kita membacanya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat kita dapat kita baca pada warta kita masing-masing. Baik jemaat terkasih, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Lambas Simatupang. Sebagai pujian pengantar kita angkat pujian bersama-sama, bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Berkenaan-Mu ya
hamba-Nya kami persembahkan. Besar melimpah bagi anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami imani bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami di dalam setiap musim di hidup kami, Bapa. Dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang boleh terus menolong bukan saja kami di tempat ini yang diberi kesempatan beribadah di gereja ini, tetapi juga kami percaya dan yakin bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan umat-Mu yang mau datang kepadamu, yang mau mohon ampun buat setiap dosa, yang mau percaya kepada Dikau. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur pada hari ini bahwa gereja-Mu memasuki minggu Lent yang kelima. Mohon Tuhan menuntun setiap kami umat-Mu, supaya kami selalu dan senantiasa berada di dalam perlindungan, di dalam pertolongan yang bersumber dari Dikau Bapa. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur dapat menaikkan doa-doa syafaat kami. Mohon Tuhan memberkatinya, mengajari hamba-Mu, mengajari kami untuk boleh dan dapat berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada setiap kami. Syafaat kami Tuhan, kami membawa supaya perdamaian dunia selalu terjaga dan pelihara di berbagai belahan dunia ini. Para pemimpin setiap bangsa dengan berbagai sistem kenegaraannya, Tuhan terus berkati, Tuhan boleh terus urapi. Dan secara khusus Bapa, dari tempat ini kami berdoa bagi negara-negara miskin yang harus berhadapan dengan ekonomi yang sulit ditambah dengan kondisi pandemi. Mohon Tuhan terus berkati mereka. Dan anak-anak Tuhan menjadi garda terdepan di dalam menolong mereka. Menyediakan sanitasi, menyediakan makanan minuman yang sehat dan bergizi bagi anak-anak yang kekurangan gizi, ketidaknyamanan oleh karena berbagai situasi sulit, baik oleh geografis, bahkan juga oleh berbagai konflik perang. Dan hari ini juga Tuhan, kami naikkan syafaat kami bagi bumi Indonesia yang kami cintai, secara khusus sebagai pertumbuhan ekonomi, supaya rancangan pemerintahan kami, baik di dalam membangun infrastruktur pertanian, membangun infrastruktur kesehatan, membangun infrastruktur pendidikan, waduk yang akan dipergunakan untuk kemakmuran dan keadilan bagi bangsa Indonesia dapat terwujud Tuhan di hari ini, bulan ini,
bahkan selama pemerintahan ini berlangsung. Dan kami bersyukur Bapa dan terus berdoa bahwa pada tahun ini akan dibangun dan mulai dibangun Istana Kepresidenan Republik Indonesia yang menjadi simbol daripada negara ini. Di Sepaku beberapa bulan yang akan datang, mohon Tuhan berkati setiap rencana ini, karena pasti akan mendorong lajunya ekonomi di Kalimantan Timur secara umum dan di Kota Balikpapan secara khusus. Di dalam Dikau Tuhan kami bermohon. Dan pada akhirnya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, secara khusus Metodis Balikpapan. Tuhan kuatkan kami, Tuhan satukan hati kami, soliditas terjaga, baik sesama pengurus, baik juga pengurus antar hamba Tuhan, juga seluruh jemaat-Mu, pun juga Tuhan, untuk proses pembelian tanah Tuhan berkati. Rencana perayaan Jumat Agung dan Paskah 2021 Tuhan berkati. Acara demi acara yang sudah dan akan terus dipersiapkan. Dana yang kami butuhkan, boleh Tuhan berkati. Untuk anak-anak kami yang masih ujian, Tuhan tolong mereka. Berkati para orang tua juga. Diberikan kesempatan, diberikan hikmat kesabaran dalam mendampingi mereka. Juga dibutuhkan kuota internet, stabilitas daripada perjalanan frekuensi daripada jaringan internet di tempat kami masing-masing. Mohon Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, dan biarlah doa-doa khusus kami ini dan doa syafaat ini, kami percaya Engkau dengarkan dan Engkau menjawabnya seturut dengan waktu Tuhan. Doa kami naikkan dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menghantarkannya ke depan. Sebagai pujian penghantar persembahan kita, nyanyian rohani Metodis nomor 44, "Oh heran Allah mau memberi rahmatnya," ayat 1 sampai 2. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang kuserahkan padanya hingga akhir. Amin. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan.
kami, keluarga, lepas keluarga, pribadi, jemaat-Mu yang ada di Metodis Balikpapan, juga yang beribadah di rumah, di tempat bekerja masing-masing, bersama-sama juga dengan umat-Mu di berbagai tempat, mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, dan hari ini diberi kesempatan bagi kami untuk beribadah, diberi kesempatan juga bagi kami untuk ambil bagian dalam pelayanan, dan juga mempersembahkan harta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami melalui setiap pekerjaan, usaha anak-anak Tuhan. Berkati Bapa persembahan ini dapat dipakai di dalam mendukung pelayanan di tempat ini, di dalam mendukung pelayanan-pelayanan di setiap kegiatan-kegiatan gerejawi di Metodis Balikpapan, bahkan juga bagi lingkungan di mana keluarga jemaat-Mu, bahkan gereja-Mu berada. Berkati Tuhan setiap persembahan-persembahan ini. Inilah Tuhan doa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita angkat pujian seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa yang rindu sungaimu,
Demikianlah jiwa seluruh umat-Mu rindu akan Engkau. Bahwa lewat pemberitaan firman-Mu di minggu kelima Masalen, kami terus diingatkan kembali akan besarnya anugerah yang Engkau anugerahkan, yang Engkau berikan bagi setiap kami umat-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati setiap umat-Mu. Dan kami mau karya Roh Kudus boleh nyata atas setiap kami. Dan Engkau urapi berkati hamba-Mu yang terbatas adanya di dalam menyampaikan sabda-Mu yang nantinya atas pertolongan-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Memasuki minggu kelima Masalen, gereja kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 31 sampai dengan ayat 32, dan nanti kita baca juga ayat-ayat yang paralel dan yang akan mendukung dalam perenungan tema kita di minggu ini. Bagian pertama saya akan baca dari Matius pasal 12 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kemudian dari Lukas pasal 12, kita kembali buka Alkitab kita, bagian kedua dari Lukas pasal 12. Ada dua kali Yesus menyatakan, membicarakan tentang dosa hujat terhadap Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 12, kita akan lihat konteks yang lain. Ayat 10 dari Lukas 12, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apa artinya dosa menghujat Roh Kudus? Apakah dosa menghujat Roh Kudus itu berarti bahwa kita menghujat pribadi Roh Kudus semata? Apakah itu yang Yesus maksudkan? Lalu bagaimana dengan menghujat Bapa? Bagaimana dosanya? Apakah tidak apa-apa? Atau menghujat Yesus Kristus? Apakah demikian maksudnya? Nah, saudara-saudara, untuk memahami pertanyaan tersebut, kita harus kembali ke dalam konteks seperti apa Yesus, dalam situasi apa Yesus menyatakan bahwa setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia ia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus ia tidak akan diampuni. Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali dalam Matius pasal 12, mari saudara perhatikan dalam
Matius pasal yang ke-12. Di sana bahwa Yesus kali pertama melayani di daerah Galilea. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, setelah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, saudara-saudara, orang-orang yang ada di sana takjub akan apa yang Yesus lakukan. Mereka semua takjub. Dan dikatakan saudara-saudara dalam ayat yang ke-23, Matius 12, maka takjublah sebagian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Saudara perhatikan, di sana ada dikatakan anak Daud. Berarti ini bicara tentang sebuah nubuatan, sebutan perjanjian lama untuk Mesias. Jadi ketika mereka melihat apa yang Yesus lakukan, mereka teringat akan kitab suci bahwa kalau ada orang yang bisa menyembuhkan, kalau ada orang yang bisa membuat mata yang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, itu bicara berarti tentang Mesias, tentang yang diurapi. Nah, ketika mereka melihat itu, saudara-saudara, mereka berkata, ia ini agaknya anak Daud atau Mesias dalam sebutan perjanjian lama yang melakukan pekerjaan mesianik. Nah, tetapi saudara begini, ada yang gusar saudara. Siapa itu? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka bereaksi sangat agresif dan sangat ofensif saudara-saudara. Mereka memang melihat situasi dan kondisi itu. Pikiran mereka setuju, oh iya ya kok bisa dia melakukan itu. Hati mereka percaya bahwa dia ini adalah apa? Adalah Mesias. Tetapi mulut mereka berkata lain. Nah, saudara perhatikan reaksi mereka sangat-sangat agresif dan sangat ofensif. Mereka berupaya mencegah orang-orang banyak yang telah melihat pekerjaan Tuhan itu supaya agar tidak percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu saudara-saudara, mereka melontarkan sebuah isu bahwa Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan itu dengan apa saudara? Dengan memakai kuasa Belzebul, penghulu setan yang disebut dengan namanya Belzebul. Maksudnya begini saudara, mereka bereaksi atas tindakan Mesias, atas tindakan Yesus, dan mereka menuduh bahwa Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang dari kuasa setan dengan penghulu setan yang disebut Belzebul. Itulah tuduhan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat kepada Yesus bahwa dia katanya menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu dengan kuasa penghulu setan yang disebut dengan Belzebul. Nah, saudara, mereka mau mengatakan begini, saudara. Bahwa anak Allah melakukan perbuatan-perbuatan mesianik atau ajaib, dan orang-orang Farisi menuduh Yesus melakukan perbuatan-perbuatan itu
atas kuasa dari penghulu setan. Nah, atas tindakan itulah saudara, dalam konteks yang demikianlah, Yesus memberikan argumen, memberikan pembelaan, menyatakan yang benar, bahwa tuduhan itu tidak masuk akal dan tidak berdasar. Ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat tertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, nah perhatikan, maka sungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Yesus menyatakan bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, bukan dengan Beelzebul. Nah, saudara-saudara, tuduhan itu Tuhan sangkal bahwa tidak benar. Saya mengusir setan dengan penghulu setan yang bernama Beelzebul. Jadi saudara-saudara, Yesus berbicara menghujat Roh Kudus karena orang-orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan penghulu setan yang bernama Beelzebul itu. Itulah keadaan pertama, konteks pertama saat Yesus, pernyataan Yesus itu lahir, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, konteks lain, situasi lain sehingga muncul pernyataan itu. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih perhatikan Lukas pasal 12 ayat 10. Mari kita buka. Lukas pasal 12 ayat yang ke-10 sebelum kita mengambil sebuah perenungan dan implikasi daripada pernyataan Yesus itu. Lukas 12 ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah saudara, perikop ini menjelaskan bahwa Yesus sedang berada di daerah Perea dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah jikalau kita baca mulai dari Lukas pasal 9 yang dimulai dari ayat yang ke-51 sampai dengan ke-52, saudara-saudara, menyatakan bahwa Yesus mulai mengarahkan pandangannya, hatinya, pikirannya ke Yerusalem. Nah seperti yang dijelaskan beberapa kali bahwa di Yerusalem saudara-saudara Yesus ngapain? Yang pasti Yesus tidak sedang berwisata. Tetapi dia akan apa saudara-saudara? Dia akan ditangkap, dia sudah bisa bayangkan akan ditangkap, mengalami banyak sengsara, menderita, disalibkan, mati dan bangkit di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, Yesus memberi peringatan mengenai bahaya menghujat Roh Kudus pada tahap itu, saudara-saudara. Permusuhan Yesus dengan orang-orang Farisi sedang apa? Sudah sedang keras. Oleh sebab itu Yesus mengingatkan murid-murid agar mereka jangan takut apapun situasi dan kondisi yang terjadi. Tetap mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Juru Selamat. Jangan pernah mereka mengingkari apa yang telah mereka imani dan percayai kepada Yesus. Nah, dalam konteks itu Yesus mengatakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, dua pernyataan ini menjelaskan kepada kita supaya kita dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan Yesus
dengan hujat terhadap Roh Kudus tidak akan bisa diampuni. Nah, saudara-saudara, apakah Yesus sedang membedakan dosa, berbicara menghujat, atau menentang Yesus dengan dosa, berbicara menghujat atau menentang Roh Kudus? Apakah Yesus sedang membedakan itu? Apakah itu maksudnya? Apakah itu yang dikatakan oleh Yesus, saudara-saudara? Kalau begitu cara berpikirnya, implikasinya nanti begini, saudara. Kalau menghujat Yesus tidak ada apa-apa, tetapi menghujat Roh Kudus dosanya lebih berat. Apakah begitu? Saudara, akan muncul nanti pertanyaan lagi, apakah Roh Kudus, kalau menghujat Roh Kudus dosanya tidak diampuni, berarti Roh Kudus lebih tinggi dong, Yesus lebih rendah dong. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara, bukan demikian yang mau dikatakan. Ingat bahwa pengajaran Yesus dalam konteks tersebut adalah pengajaran yang mengantisipasi klimaks dari perjalanan misi dan pelayanan Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ucapan Yesus menghujat Roh Kudus sebenarnya menegaskan bahwa semua dosa dan semua penghujatan diampuni kecuali hujat terhadap Roh Kudus. Dengan membaca dan merenungkan perikop Markus 12, Matius 12 dan Markus pasal 13, saudara-saudara, sebenarnya di situ sedang ditekankan begitu luasnya jangkauan pengampunan. Begitu luasnya jangkauan pengampunan. Jadi poin Yesus, saudara, bahwa semua dosa akan diampuni kecuali hujat terhadap Roh Kudus. Nah, poin inilah yang akan kita renungkan. Ingat dua konteks tadi. Pada saat apa Yesus menyatakan bahwa ada satu dosa, ada dosa yang tidak diampuni. Ada dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa hujat terhadap Roh Kudus. Nah, apa artinya, saudara? Dosa hujat Roh Kudus, saudara-saudara, dengan kata lain, penyangkalan terhadap karya Roh Kudus di dalam diri daripada Yesus Kristus. Bahwa Yesus tidak berbicara tentang satu dosa tersendiri yang berbeda dari penghujatan terhadap Dia. Jadi saudara, tidak percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan Allah, adalah pekerjaan Roh Kudus melalui dan di dalam Yesus untuk keselamatan dosa semacam itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan melalui Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan Bapa itu. Saudara-saudara, kalau hal itu, apa yang Yesus lakukan, dengan kata lain begini, pekerjaan yang Yesus lakukan atas perkenanan Roh Kudus, kalau itu tidak diakui, maka saudara-saudara orang tersebut sedang menghujat Roh Kudus. Bukan Roh Kudus tetapi saudara yang dihujat, tapi apa?
bukan pribadi Roh Kudus yang dihujat, tetapi apa? Karya daripada Roh Kudus itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain begini, tidak percaya Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia untuk menjalankan misi kemesiasannya, menjadi juru selamat satu-satunya, mati sebagai korban tebusan dosa yang menebus kita dari dosa dan maut. Kalau tidak percaya kepada Yesus yang demikian, maka kita sedang menghujat Roh Kudus. Dan itu saudara-saudara tidak bisa diampuni. Tidak bisa diampuni, saudara. Mengapa tidak bisa diampuni? Karena menolak karya Roh Kudus. Menolak karya Roh Kudus berarti menolak Bapa, menolak Yesus Kristus. Dosa lain masih ada pengampunan. Tetapi penolakan karya Tuhan, maka tidak akan bisa diampuni. Saudara perhatikan, orang-orang Farisi secara logika, secara logik, dia yakin bahwa dia Mesias. Melakukan banyak mujizat. Di hati dia percaya kayak sepertinya ini dia Mesias. Tapi perkataannya tadi saudara-saudara, mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan Beelzebul. Padahal mereka tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Berarti mereka itu sedang menyangkal imannya. Berarti itu adalah dosa hujat terhadap Roh Kudus dan tidak ada lagi pengampunan baginya. Nanti saya akan jelaskan. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari begini, jika Anda mengeraskan hati, menolak pemberitaan Injil Yesus sebagai Tuhan, menolak pekerjaan-pekerjaannya, menganggap Yesus hanya sebagai nabi, hanya sebagai manusia biasa, berarti adalah apa? Penolakan terhadap Roh Kudus, penolakan terhadap karya Roh Kudus. Karena saudara apa? Tidak ada pemberitaan Injil tanpa penyertaan Roh Kudus. Jadi orang yang melihat bahwa itu pekerjaan Roh Kudus, matanya melihat bahwa itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi dia berkata, oh tidak, maka saudara-saudara, kita sedang melakukan hujat terhadap Roh Kudus dan dosa itu tidak bisa diampuni. Nah saudara-saudara, pertanyaan, mengapa dosa hujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Karena dia tidak percaya lagi kepada Roh Kudus. Dia tidak percaya kepada karya Tuhan di dalam Roh Kudus. Ingat saudara, pekerjaan Roh Kudus apa? Menginsafkan seseorang akan dosanya. Kita dengar firman Tuhan, kita buka hati kita, lalu Tuhan mengetuk, kita buka hati kita. Maka kita insaf bahwa kita melakukan dosa. Itu masih bisa diampuni. Berarti dia belum hujat terhadap Roh Kudus. Nah lalu bagaimana saudara-saudara dengan firman yang mengatakan dalam Yesaya 1 ayat 18. Bahwa Tuhan pernah berkata begini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Nah saudara-saudara, firman dalam Yesaya 1:18 ini tidak ada yang salah saudara. Enggak ada yang salah dengan firman ini. Nah firman ini saudara-saudara justru ditujukan bagi orang yang insaf akan dosa-dosanya. Orang yang sudah tidak percaya kepada Roh Kudus, tidak percaya kepada karya Roh Kudus, yang di dalamnya bahwa Yesus telah menyatakan kuasa Allah, itu tidak insaf lagi, dia tidak percaya lagi. Maka tidak ada lagi pengampunan dalam dirinya. Nah saudara-saudara, bahwa orang yang menghujat Roh Kudus tidak mungkin sadar dan mau memohon ampun. Makanya orang tersebut
tidak ada lagi pengampunan bagi dirinya. Nah saudara, Anda tahu, Anda tahu Yesus itu juru selamat. Anda tahu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa atas perkenanan kuasa Roh Kudus. Tetapi di mulut kita berkata bahwa kuasanya bukan dari Tuhan. Kita sedang melaksanakan hujat terhadap Roh Kudus dan dosa itu tidak akan diampuni. Saudara-saudara, implikasi praktis daripada renungan kita di minggu kelima masalah ini. Yang pertama saudara-saudara apa? Dosa menghujat Roh Kudus bukan dosa tertentu. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat saudara, pekerjaan Yesus selalu disertai oleh Roh Kudus. Ketika Injil diberitakan, ketika orang tidak mau lagi merespon positif terhadap pemberitaan Injil, orang itu sedang menentang pekerjaan Roh Kudus. Dan dengan demikian, orang tersebut sedang hujat terhadap Roh Kudus. Ketika kita mengeraskan hati dan tidak mau sadar akan dosa, maka kita sedang menolak Roh Kudus. Kalau kita sedang menolak Roh Kudus, berarti kita sedang menolak Yesus yang menebusmu. Kalau kita menolak Yesus yang telah menebusmu, berarti kita juga telah menolak Bapa sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Yang kedua, saudara, bahwa semua orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia melawan aku. Dalam Matius pasal 12 ayat 30, saudara-saudara, dikatakan di sana, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersamamu, ia mencerai-beraikan. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini perlu ketegasan. Bahwa tidak cukup hanya pengakuan, saya baik kepada orang-orang. Tetapi untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tunggu dulu. Saudara, bicara tentang Yesus tidak ada kata netral. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Ya, sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda percaya atau tolak atau tidak sama sekali. Saudara, tidak ada posisi tengah ketika menyangkut pribadi Yesus. Bahwa pilihan kita hanya ada dua, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah mengampuni dosamu, atau menolak Yesus. Implikasi praktis yang ketiga, saudara-saudara, adalah apa? Bahwa setiap orang yang berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam dirinya Roh Kudus bekerja, dan Bapa adalah pribadi, yang berbeda, maka saudara-saudara, kita sedang percaya secara penuh kepada Dia. Tetapi kalau ada orang berkata, dan ini yang Yesus sampaikan, bagaimana pernah Paulus katakan bahwa ada Yesus yang lain dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Yesus yang lain apa maksudnya saudara-saudara? Bahwa Yesus, pribadi Yesus dengan pribadi Roh Kudus, dengan pribadi Allah Bapa itu sama. Ini gerakan oneness Pentakostal. Bahwa pribadi Yesus itu sama dengan pribadi Roh Kudus, sama dengan pribadi Allah Bapa. Nah inilah yang Paulus katakan dengan Yesus yang lain. Saudara-saudara, kalau kita melakukan itu bahwa pribadi Yesus sama dengan pribadi Bapa, sama dengan pribadi Roh Kudus, berarti kita sedang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Dia adalah pribadi yang berbeda daripada Allah Bapa, pribadi yang berbeda daripada Yesus Kristus, dan pribadi yang berbeda dengan diri sendiri. Itulah yang sering disebut dengan Tritunggal atau Trinitas. Satu esensi kealahan
tetapi 3 pribadi. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Bapa, yang pribadinya berbeda dengan Roh Kudus dan juga dengan Allah Bapa. Itulah yang benar, berarti kita tidak sedang menghujat kepada Roh Kudus. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang sadar telah berbuat dosa dan memohon pengampunan atas dosa itu, berarti orang tersebut belum masuk kategori dosa hujat Roh Kudus. Berarti pengampunan ada. Mau dosa apapun saudara lakukan, mau pernah meninggalkan Kristus, pernah berbuat kejahatan sejahat apapun saudara. Tetapi kalau saudara sadar bahwa itu dosa, maka saudara diampuni. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi rasa berdosa, maka tidak ada lagi pengampunan. Itu sama dengan hujat terhadap Roh Kudus. Saudara, Yesus memanggil kita semua. Tuhan memanggil kita semua. Dan Roh Kudus ingin masuk ke hatimu. Ketika Anda sadar, berarti Anda diselamatkan. Maka mari percaya kepadanya. Mari nikmati karya, nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup dan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami belajar mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pekerjaan-pekerjaan Bapa telah Engkau lakukan atas perkenanan Roh Kudus. Dan kami percaya karya penebusan-Mu. Berkati Tuhan pemberitaan firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang hujat Roh Kudus, dosa seperti apa. Kami belajar bahwa menolak Yesus, menolak karya Roh Kudus, sama dengan menolak Bapa, itu adalah hujat terhadap Roh Kudus. Kami mau belajar tentang beriman kepada Yesus Kristus, percaya kepada karya Roh Kudus dan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang Engkau lakukan beberapa waktu yang lalu dan hari ini dilakukan oleh gereja-Mu. Biar kami percaya sepenuhnya kepadamu dan kami tidak mengeraskan hati kami. Berkati firman-Mu Bapa, berakar bertumbuh dan berbuah yang lebat dan manis sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 168. Tuntun aku Tuhan Allah. Lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat
batas sungai Yordan, hapuskanlah rataku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap perhatikan dan lakukan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.